Saudara sekalian, tidak boleh. Harus insaniat itu, ya, manusiawi. Perlahan-lahan. Syaratnya itu syahadat dulu, ya. Bahkan kalau dia belum mampu sholat, belum wajib dia sholat. Orang dia baru kenal Islam. Itu insaniat namanya, ya. Manusiawi. Berdakwah itu harus pendekatan manusiawi, bukan pendekatan mesin. Harus jadi, harus enggak. Ya, makanya ada namanya psikologi dakwah, ilmu jiwa dakwah. Ya, ada fikih dakwah dan sebagainya. Itu manajemen dakwah. Berikutnya, manajemen dakwah itu harus realistis, waqiah, sesuai dengan kondisi umat. Ya, kalau kondisinya belum bisa baca Quran, jangan kita langsung caci maki ini nggak bisa baca Quran. Kalau dia belum bisa meninggalkan hal-hal yang, kalau dia berat meninggalkan itu, misalnya hal-hal yang masih ada bau-bau bid'ah, kita langsung bid'ah, kamu ahlul bid'ah. Nggak bisa. Nggak realistis. Bahkan salah besar kadang kita ini. Ya, belum tahu masalah, langsung memberikan hukum. Ini sangat berbahaya. Dalam ilmu fatwa, dalam ilmu fikih itu berbahaya. Kalau antum tidak tahu masalah, jangan menetapkan hukumnya. Ternyata itu masalah khilafiyah. Langsung ditentukan hukumnya, kufur, bid'ah, musyrik. Padahal, kenapa? Dalilnya cuma satu aja, belum ada di zaman Nabi. Memang semua yang ada di zaman Nabi nggak boleh. Jadi harus belajar dulu. Ya boleh, kalau kita nggak saya wakil, saya tidak paham itu, saya bilang nggak tahu itu. Jangan main hukum. Recording in progress. Apa yang mau didakwakan di Kalimantan Timur misalnya? Udah, dakwakan aja tentang bisnis, ajar aja. Nggak boleh begitu dakwah. Harus distudi dulu apa problem umat di sana. Gitu. Apa yang harus didakwahkan dulu lebih dahulu. Ya, Bapak sekalian. Berikutnya, karakteristik dakwah itu alamiah. Dia internasional. Ya, dakwah ini, manajemen dakwah itu tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, dakwah itu harus termanage. Berikutnya, dakwah itu harus wasatiyah, moderat. Ya, itu. Manajemen dakwah kita itu moderat. Ya. Moderat itu apa? Ada 4 kunci moderat itu. Wasatiyah. Yang pertama adil, yang kedua seimbang, yang ketiga proporsional, yang keempat hikmah, mengandung hikmah. Ya. Jadi kalau wasati dia pasti ada hikmahnya di dalam, ada manfaatnya. Bahkan ditambah oleh Yusuf Al-Qaradawi ada al-khairiyah, harus ada nilai positifnya. Ya, wasati itu selalu positif, selalu adil, selalu seimbang menempatkan sesuatu. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, kalau nggak begini bahaya gitu. Kalian kalau berdakwah harus pakai sorban, ekstrim, tak boleh. Gak harus gitu. Sesuatu yang gak harus, jangan diharuskan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Ya. Yang harus itu adalah menutup aurat. Kalau yang wajib kita bilang wajib, kalau yang sunnah kita bilang sunnah. Kalau yang mubah kita bilang mubah, jangan terbalik. Yang mubah dianggap wajib. Ya. Yang sunnah dianggap wajib. Yang wajib dianggap sunnah, nggak boleh. Tidak adil namanya. Tidak wasati. Ya. Jadi ciri utama wasati adalah al-adalah, adil. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kapan kita harus pakai peci hitam, kapan peci putih, itu wasati. Kapan kita tidak pakai peci, kapan kita harus pakai peci. Jadi masalah peci juga ditempatkan. Ya. Itu manage
wasati namanya, adil, menempatkan sesuatu kan. Jangan ceramah di masjid pakai jeans, nggak bagus. Ya, pakai jeans, pakai kaos ceramah. Wah, haji-haji para kiai ini ceramah pakai kaos, pakai nggak boleh. Walaupun itu, ini kan nggak ada dalilnya untuk melarang. Bukan begitu. Kita harus wasati. Ya, adil, menyesuaikan gitu. Namanya adil. Lalu seimbang, jangan ceramahnya akhlak dulu. Besok apa Ustaz? Ikhlas. Besok temanya apa? Jujur. Ustaz ini udah Gaza, udah perang Ustaz, masa jujur-jujur mulu materinya? Itu namanya tidak seimbang gitu. Islam itu bukan cuma akhlak saja. Islam itu ada jihad, ada akidah, ada ibadah, ada syariah, ada muamalah, ada ekonomi, ada politik. Islam itu lengkap tuh Islam. Harus didakwakan semuanya. Ada dunia dan akhirat, ada ruhiyah, ada materi. Ya, setiap ceramah akidah. Tidak ada agama kecuali akidah saja. Sehingga nggak pernah bagaimana akhlak orang, nggak mau saya, yang penting akidah. Besok tauhid apa? Rububiyah. Besok tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Pokoknya seumur umur dakwanya tauhid. Hati-hati. Sementara Islam itu harus didakwakan semuanya. Oke? Saudara sekalian, rahmati Allah. Itu disebut dengan wasati. Adil, seimbang, proporsional. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Berikutnya, sabat dan muruna. Dalam manajemen dakwah, ada yang ajak abadi tidak bisa berubah. Sumber manajemen, konsep manajemen kita itu sesuai Quran. Itu tidak boleh berubah. Ya, tidak boleh pindah ke konsep filsafat Eropa misalnya, enggak, filsafat Barat. Ya. Tapi Quran hadis. Tapi ada yang muruna, yang bisa berubah, fleksibel. Apa itu? Medianya, ya, metode bisa berubah kapan saja, sesuai dengan kondisi umat, sesuai kondisi madu. Berikutnya, sekalian, agak cepat sedikit. Mustahdafah, harus punya tujuan manajemen itu. Ketika kita berdakwah, tentukan tujuan saya berdakwah di daerah ini supaya misalnya dia bisa sholat semuanya, bisa baca Quran semuanya. Fokus saja itu. Itu namanya mustahdafah. Jangan nggak punya tujuan, akhirnya nggak bisa dievaluasi. Ini sudah sukses apa enggak gitu. Karena nggak punya tujuan sebelumnya, nggak ada target, nggak ada visi misi. Berikutnya, nah, unsur-unsur manajemen dakwah berikut. Kita lihat, ini penting sekali. Dalam manajemen dakwah itu ada beberapa unsur. Yang pertama, manusia. Dalam melaksanakan manajemen dakwah ini harus ada SDM-nya, manusianya. Nah, itu sendiri. Yang berikutnya, kalau nggak salah di slide berikutnya, yang lebih jelas. Ini kan bahasa Inggrisnya nih. Kita pakai bahasa Arabnya saja ya. Karena antum orang Arab semua kan. Berikut. Pertama, da'i. Nah, jadi unsur manajemen itu tidak akan berjalan manajemen dengan baik tanpa unsur ini. Ini makanya kita sebut unsur-unsur ini. Pertama, da'i. Ya. Manajemen itu akan berjalan kalau ada da'inya, Pak. Antum ingin memanage sebuah masjid, dakwah di masjid. Misalnya, dakwah di masjid taklim, dakwah di kampus, sekolah, dan seterusnya, dakwah di masyarakat. Harus antum menentukan siapa da'inya di situ. Unsur manajemen pertama itu da'inya paling betul. Nah, yang kedua, madu'unya. Siapa madu'unya? Objek dakwanya siapa? Orang perkantoran, atau orang petani, atau pengusaha, dan seterusnya. Madu'unya itu harus jelas siapa. Kenapa? Karena ini menentukan materi dakwah antum nanti. Gitu. Jadi da'inya siapa? Penceramah yang pas di sini siapa? Ya, penceramahnya Ustaz Muhsin yang pas di sini, di Depok misalnya. Harus da'inya itu dipilih. Menentukan da'i. Mad'u. Ya, objek dakwahnya. Berikutnya, yang ketiga, materinya apa? Ini orang perkantoran semua. Berarti materinya bagus, dimulai dari materi akidah dulu. Oke? Contoh-contohnya sesuai dengan pekerjaan mereka. Lalu kemudian di sini di kantor ini membutuhkan orang yang profesional. Kasih akhlak al-itqan tadi, al-ihsan dalam beramal. Materinya itu. Kasih materi kedisiplinan dalam Islam. Seperti itu. Jadi menentukan manajemen itu bisa mengatur materi pas dengan madu, pas dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau tidak termanage, main ceramah aja udah. Yang penting ceramahnya apa Ustaz? Ikhlas. Ceramahnya apa lagi Ustaz? Sidik.
Kayaknya sudah 20 kali diceramakan di sini Ustaz. Udah nggak ada materi lain, itu doang materi itu. Saudara sekalian hati-hati ya. Unsur manajemen itu ada mada. Berikutnya media. Dalam manajemen dakwah harus ada media dakwah. Sekalian. Seperti ini media nih ya. Nih, Masya Allah. Dakwah intermediate modelnya begini. Jadi ada online, medianya online dan offline ya. Medianya ada fokus, ada bannernya, ada backdropnya dan seterusnya, sehingga umat tahu, seluruh Indonesia bisa lihat ya, murah meriah gitu ya. Kalau antum datang ke Jakarta, semua yang di seluruh provinsi ini habis berapa ratus juta itu ya uang tiket. Tapi dengan media Zoom, alhamdulillah bisa. Media memanage dakwah ini harus paham itu media. Kalau saya jelaskan media ini panjang sekali ya. Ada media non insani, ada media insani. Ada media yang dibuat, ada media yang asli. Ada media audiovisual, ada visual dan seterusnya. Jadi media itu punya ilmu sendiri. Dai harus tahu juga sedikit tentang media seperti apa. Apa saja media yang kita gunakan dalam berdakwah. Berikutnya, terakhir, metodenya. Pasnya kalau di orang-orang pedesaan itu metodenya apa? Biasanya metodenya cerita, gitu ya. Metodenya ilustrasi, kasih contoh, ilustrasinya Darbul Amsal. Sudah ada semua dalam Al-Quran tuh. Ya. Kalau di perkantoran metodenya apa? Diskusi, ya, dan sebagainya. Ini metode. Kita lihat berikutnya, saudara sekalian. Nah, dai yang saya sebut tadi, unsur manajemen dakwah yang pertama dai tadi. Dai yang seperti mana? Seperti apa yang kita butuhkan? Langsung aja semuanya. Pertama, akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya terpuji, wawasan luas, ya, jiwa bersungguh-sungguh, jangan pemalas gitu ya, tidak punya mujahadah, mampu berusaha gitu ya, mampu berusaha. Dia punya bisnis, dai tapi kaya gitu. Kita butuh seperti itu, saudara sekalian. Ya, fisiknya sehat. Jangan setiap ceramah batuk-batuk, muntah-muntah itu ya. Dai harus sehat. Dia mulus, ya. Telat mulu, lambat mulu. Kenapa? Buang air mulu kalau mau diundang. Ya harus sehat fisiknya ya. Jadi dakwah yang terkait itu harus seperti ini, saudara sekalian ya. Dai-nya itu harus sistematis urusannya. Ya, kaos kaki ditaruh di dapur. Ketika mau ceramah, mana kaos kakinya, Pak? Ya, serban di WC. Gimana coba? Harus rapi semua, tertata rapi. Itulah dai. Berikutnya, saudara sekalian, menjaga waktu. Waktunya itu berharga. Belum antum kita tidak bisa disebut dai profesional kalau waktu kita itu masih ada yang terbuang-buang. Kalau kita masih meremehkan waktu. Kenapa? Kalau kita sudah jadi dai profesional, jadi yang dai sebenarnya, waktu 24 jam itu ternyata nggak cukup. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu ternyata lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Waktu 7 hari itu nggak cukup, ingin 10 hari itu pun belum cukup. Terlalu banyak kegiatan dakwah yang harus kita urus. Terlalu banyak PR umat ini yang harus kita urus. Ya, terlalu banyak problem umat ini. Bagaimana kita? Makanya kata Allah SWT surat Al-Mu'minun ya, kalau ada qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi, tidak ada lagi yang sia-sia gitu loh. Semua waktunya itu tersusun rapi. Dari jam 4 sampai jam 4 lagi udah ada jadwalnya. Berikutnya, bermanfaat bagi orang. Hidup dai itu harus punya manfaat bagi umat. Berikutnya terus, saya kira yang terakhir aja, langsung aja. Terus, ini di tonton yang di Zoom kelihatan ini ya. Perhatikan, manajemen dakwah harus mengetahui mana jenis-jenis mad'u atau market. Dalam manajemen disebut market. Market dakwah kita itu, objek dakwah kita itu ada 5, ya. Dan cara mendakwahkannya, metode pendekatan dakwahnya juga berbeda-beda, sesuai dengan jenis-jenis mad'u ini. Yang pertama ada namanya elit dakwah, kaum ala Fir'aun, kaum elit Fir'aun, ya.
Ini mendakwahinya tidak sembarangan gitu loh. Kaum para pejabat ya, para tokoh masyarakat, kaum elit. Kaum elit ini biasanya kondisinya itu agak tinggi diri gitu. Sombong, tidak mudah didakwai. Cara berdakwahnya harus ada metodenya gitu. Ya jangan disamakan dakwah dengan petani dengan dakwah kaum elit, nggak bisa. Dakwah dengan orang bermaksiat dengan dakwah orang kaum elit, nggak bisa. Dakwah kita tidak diterima. Ini manajemen perlu. Ya, manajemen seperti ini. Kaum elit. Yang kedua kaum apa tuh? Kok warnanya putih ya? Ya? Masyarakat umum. Nah, masyarakat ini penting. Masyarakat umum ini di Indonesia itu hampir 70%. Masyarakat umum ini adalah orang-orang yang pengetahuan tentang Islam, ekonomi rendah, dan seterusnya itu masyarakat umum. Ya, masih abangan dan seterusnya. Ya, mereka orang kelompok ini mudah didakwahi, mudah sebenarnya didakwahi. Dan penting banyak itu. Nah, kalau manajemen dakwah diarahkan ke sini bagus. Jangan kita habis waktunya di elit aja. Padahal elit itu hanya sekitar 5-7% saja dari seluruh madu. Nah, yang mana kita dahulukan? Masyarakat umum dulu yang 70% itu. Nah, baru kemudian ada kaum kafir, kaum munafik dan seterusnya. Habis waktunya mendakwai kaum kafir, non-muslim. Tapi nggak ada yang masuk Islam. Berdakwah di daerah apa namanya? Srenseng apa namanya? Itu, yang di sini ini. Yang kampung sawah. Sudah ada masuk Islam belum? Saya sudah 10 tahun di sini. Belum ada masuk Islam. Belum. Waktunya antum habis di situ. Sementara masyarakat umum butuh dakwah. Jadi ini perlu di-manage juga maduin. Mana yang kita masuk pertama kali? Mana yang kita prioritaskan sehingga waktu kita karena umur kita 60 tahun nggak cukup. Ya. 60. Belum cari nafkah dan sebagainya kan gitu. Ahli maksiat. Ya, ahli maksiat ini juga banyak, sekitar 20%-an. Nah, kita prioritaskan yang mana dulu? Kalau sudah beres ini, masyarakat umum masuk ke kaum maksiat. Sudah maksiat, baru kita masuk kaum munafik. Kaum munafik baru kaum elit, baru kaum kafir. Begitu seterusnya. Kalau bisa semuanya, bagus. Berarti harus ada tim, ya. Antum ke kaum elit, kita ke kaum ini seterusnya. Ada 5. Berapa tuh? 6 ya? 6 objek dakwah. Berikutnya? Ya, langsung aja. Ini saya tidak perlu jelaskan karena waktu. Ini tahap-tahap dakwah. Ternyata berdakwah itu tidak langsung ceramah gitu ya. LC langsung ceramah, tidak gitu ya. Ternyata tahap-tahap dakwah itu, saudara sekalian, kalau kita ikut manajemen dakwah, dia ada 3 tahap penting, 3 tahap utama dalam berdakwah. Yang pertama ada namanya pengenalan dakwah dulu, tarif. 3T ya, tarif. Dihafalin 3T. Apa itu tarif? Mengenalkan Islam dulu, Quran ini gitu. Islam seperti ini. Islam itu beda dengan Nasrani, beda dengan Yahudi. Islam itu tarif namanya. Biasanya dakwah seperti ini kita lakukan di tablik akbar. Tolong Ustaz, nanti kalau ceramah antum bisa memanage dakwah di masjid tertentu. Tolong Ustaz, karena di sini masih awam semuanya, kita masih mengenalkan Islam, tarif Ustaz. Tolong nanti disampaikan apa itu akidah, apa itu Islam, apa itu tauhid, apa itu neraka, apa itu surga, apa itu Allah. Kenalkan pengaruh. Mana Allah, mana Islam, mana insan, apa itu manusia. Kita ini manusia atau malaikat. Kita harus tahu, pengenalan dulu, tarif dong. Ya, secara umum saja. Lewat tablik, lewat selebaran dan seterusnya, Islam itu adalah bla bla bla. Memperkenalkan Islam. Nah, ternyata kita ini karena kita tidak tahu piramid secara tahapan dakwah ini, kita dakwanya di sini terus. Selama ini, Pak. Puluhan tahun kita di sini saja, pengenalan aja. Ya, makanya saya tanya di jemaah saya masjid. Bapak Ibu udah ngaji sudah berapa tahun? Udah 25 tahun, Ustaz. Sudah pernah berdakwah belum? Belum. Ngaji aja terus 25 tahun. Nabi Muhammad SAW, sahabat itu ngaji dengan Nabi 2 tahun saja. Setelah 2 tahun,
Dia mengislamkan Madinah, mengislamkan Taif, mengislamkan Yaman. 2 tahun aja ngajinya. Kita 25 tahun, gak ada yang kita islamin. Kenapa? Karena tidak termanage. Nabi itu cukup membina berdakwah itu 2 tahun. Kenapa? Tahun pertama, Nabi itu melakukan pengenalan Islam. Tahun kedua, Nabi melakukan ini. Apa nih? Pembinaan, takwin. Dia sudah dibina. Dakwanya itu bukan hanya sekedar mengenalkan Islam, tetapi mengevaluasi, membina akidahnya. Ya, macam-macam akidah. Ya, akidah tauhid seperti ini. Keyakinan itu seperti ini. Lalu macam-macam sholat itu seperti ini, ibadah seperti ini. Dia sudah membina. Sehingga madunya itu enggak pintar sholat, pintar puasa, sholat, zakat, dan seterusnya. Itu udah paham Islam. Minimal 3 dimensi Islam itu. Akidah, syariah, dan akhlak. Akhlaknya sudah. Takwin namanya. Membentuk pribadi madu. Bukan hanya mengenalkan. Ya. Kalau mengenal bahasa kita sekarang disebut launching. Jangan sekedar launching aja itu Islam. Tetapi dibina dia menjadi Islami. Nah, bagaimana materi-materi pembinaan? Materi-materi pembinaan itu sudah ada kurikulumnya, Pak. Ya, akidah 1, akidah 2, akidah 3. Syariah 1, syariah 2, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, salat 1. Sehingga lengkap ya. Evaluasi. Ditanya, menurut Bapak Islam itu mana? Dia jelaskan Islam. Oh, rajin loh, Pak. Terus terbentuk ya. Ya. Dan sarananya tidak lagi tablik, Pak. Dia sudah kajian rutin. Halaqah Quran. Jadi halaqah Quran itu masuk di sini kalau di IKAD seluruh Indonesia ya. Masuk di sini. Bukan hanya pengenalan. Kalau pengenalan itu tablik. Tapi kalau halaqah Quran dan halaqah sekarang ini apa namanya? Majelis Mubalik IKAD ini masuk di sini. Ini kita lagi pembinaan. Antum lagi dibina di seluruh Indonesia. Hebat apa enggak? Hebat. Kita harus seperti ini dakwah. Jadi dibina karakter. Antum setelah ini antum berdakwah. Jangan lagi antum didakwain mulu, antum berdakwah. Lalu kemudian apa nih? Tanfiz. Aksi pelaksanaan. Jadi setelah itu antum berdakwah. Dia laksanakan itu Islam dan dia laksanakan itu dakwah. 3 ini tahap ini yang harus dilakukan dalam manajemen dakwah. Jangan di sini terus. Kita tuh stagnan di sini selama puluhan tahun. Ya. Mestinya Indonesia ini 60-70 tahun merdeka gitu. Kalau dia ikut pengajian terus, udah dai semuanya. Udah dai semuanya. Makanya para ulama dulu datang ke Indonesia, dia bikin organisasi Nahdlatul Ulama. Ya kan? Kebangkitan ulama. Kenapa? Dia pingin madu ini jadi ulama semua. Nah, kalau kita ikatan dai Indonesia, dia pingin semua umat Islam ini jadi dai semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi dai semua. Antum dai. Kenapa? Kalau sudah dai semuanya, maka antum semua menjadi pemilik problem solving kepada umat ini. Antum menjadi pemecah problem umat. Bukan antum yang menjadi problem, tapi antum yang memecahkan problem umat. Sehingga umat ini akan bangkit. Ya, umat ini akan maju dan seterusnya. Kenapa? Karena semuanya sudah mayoritas menjadi solver. Orang-orang yang memberikan solusi terhadap problem umat itu. Bukan sebaliknya gitu ya. Nah, berikutnya. Kita lihat materi dakwah. Ini juga materi dakwah harus dimanage, saudara sekalian. Tadi sudah saya sampaikan, jangan akidah mulu gitu ya. Melihat hukum ini bid'ah semuanya. Padahal ada haram, ada halal, ada wajib, ada seterusnya gitu ya. Ada batal, ada sah, dan seterusnya. Seakan-akan Islam itu bid'ah aja kuncinya. Nah, ini sempit pemikirannya. Kita lihat, ternyata materi itu banyak. Ada 5 ini materi utama dalam dakwah kita. Materi pokoknya ini. Nanti di dalamnya ini nanti bercabang-cabang lagi gitu. Tapi pokoknya tidak bisa lepas dari. Pertama, akidah. Nah, itu masalah keyakinan, keimanan, hukum iman, dan seterusnya ya. Wahiyah spiritual masuk di sini. Lalu kemudian masuk syariah. Syariah itu ibadah, ya. Masuk juga muamal ibadah itu luas kan? Ya.
ya, ada sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah dan seterusnya, jihad dan sebagainya masuk di sini nih, syariah. Baru kemudian masuk muamalah, ekonomi Islam, politik Islam, sosial Islam, antropologi Islam, ya, bisnis Islam, bank syariah. Kenapa? Karena Islam ini luas, Bapak Ibu sekalian. Ada ekonomi syariah, ada bank syariah. Kira-kira di agama lain ada bank Kristen, ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya, asuransi Kristen ada nggak? Yang ada itu bahwa Islam, asuransi syariah, Islam, bank syariah. Ini juga harus diajarkan, Bapak Ibu sekalian, karena Islam ini luas. Ya. Lalu kemudian ada namanya ibadah. Nah, masalah ibadah ini penting, ya. Sudah saya dijelaskan. Lalu kemudian ada akhlak. Akhlak ini luas banget, luar biasa. Ya. Kenapa luas? Karena dia akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia. Kepada manusia lagi dibagi lagi. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami, dan kepada istri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada dan seterusnya. Ya? Akhlak kepada pemimpin dan seterusnya. Akhlak ini luas. Ini dibahas Bapak Ibu sekalian sampai mati kita nggak selesai. Ya, sampai berakhir hidup kita ini nggak selesai materi. Nah, berikutnya yang harus kita manage, metode dakwah. Ada namanya metode Rabbani, ada metode insani. Apa bedanya? Ya, mungkin antum baru dengar ya. Metode Rabbani itu adalah metode yang ada dalam Quran dan hadis. Kalau metode insani, metode ini menurut pengalaman para ulama dalam berdakwah. Ijtihad, hasil ijtihad. Namanya insani. Metode Rabbani seperti apa? Hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil mau'izah bil hikmati wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Daraballahu mathalan kalimatan, terbangsa. Ilustrasi, ya. Kemudian terhib. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri, terhib lahum. Ladzina kafaru dan seterusnya. Khalidina fiha, masuk neraka abadi selama. Namanya terhib. Lalu kemudian qudwah hasanah. Ya, laqad kana lakum fi qudwah uswatun hasan. Lalu kemudian al-qasas, kisah. Hampir 800 ayat dalam Al-Quran. Isinya itu kisah. Ya. Bahkan setiap surat ada kisah. Memang ada setiap surat ada kisah. Coba baca surah Al-Fatihah. Ada kisah nggak di situ? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kisah, sejarah. Jalan orang-orang yang pernah Engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani siapa? Cerita untuk orang zaman dahulu, umat-umat terdahulu. Jadi setiap surat itu ada kisah. Maka kalau dalam ceramah harus ada kisahnya. Ya, Rasulullah SAW pada suatu ketika, ya, Abu Bakar suatu ketika harus ada kisah begitu. Harus banyak membaca kisah-kisah sehingga tidak membosankan orang. Ini ceramah dari awal sampai akhir tegang mulu. Lalu kemudian ada as-sawab wal-iqab. Sawab wal-iqab, reward and punishment. Ya. Nah, baru kemudian ada metode insani, ada ceramah, pidato, diskusi, tabligh akbar, ya, demonstrasi dan seterusnya ini. Metode-metode itu kita gunakan dalam dakwah sehingga variatif metode ini. Semakin variatif dan pas, relevan dengan kondisi itu, dakwahnya makin sukses insya Allah. Berikutnya seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang kita manage dalam dakwah ini sehingga Islam melahirkan rahmatan lil alam. Jadi dakwah itu tidak hanya di masjid ternyata, Bapak Ibu, para dai dan daiyah yang dirahmati Allah SWT. Dakwah itu ada di ini, ada enam ruang dakwah yang harus kita manage. Yang pertama, dakwah di masjid. Dakwah di masjid ini harus DKM-nya dan seterusnya, ya, kita harus dekat. Harus kita pakai manajemen dakwah di setiap dakwah masjid. Di Indonesia itu yang sudah nilai masjid yang dakwahnya bagus itu Masjid Jogokaryan itu, ya, bagus sekali. Bisa kita studi banding misalnya. Bagaimana memanage masjid menjadi lembaga dakwah yang luar biasa. Yang kedua, manajemen dakwah kampus.
di kampus juga gitu ya. Kalau bisa dakwah itu termanage di sekolah-sekolah, ya dan seterusnya. Kenapa? Karena produksi atau industri orang-orang intelek itu dari sini nih, ya. Industri orang intelek itu dari sini, dari kampus. Kalau ini tidak didakwahi, rugi kita. Kalau gerakan lain yang berdakwah di sini berbahaya. Misalnya sekuler, komunis berdakwah di sini, jadi komunisme itu kampus. Sekarang itu gerakan dakwah di kampus itu agak lemah. Sehingga ketika melihat ketidakadilan, gerakan kampus tidak terdengar sampai sekarang. Ya kan? Karena dakwah kampus berikutnya dakwah medsos yang penting. Kita lihat, mohon maaf ya, kalau kita buka medsos, Facebook misal, atau IG misalnya, itu foto-foto orang yang buka aurat yang paling banyak. Betul apa betul? Berarti dakwah orang yang maksiat itu besar di sana. Dakwah barat, ada yang disebut westernisme. Dakwah westernisme dahsyat. Kalah dengan kita. Mestinya kalau dibuka itu masjid, gambar masjid, bisa? Dibuka gambar orang ceramah, dibuka gambar Quran, dibuka ayat-ayat, dibuka hadis-hadis, dibuka dan seterusnya. Mestinya setiap buka medsos itu. Sekarang setiap buka medsos macam-macam. Ada masak-masak, ya, orang mancing. Tapi banyak yang nonton itu, penontonnya 2 juta yang mancing. Ya, ini kita ini lemah dakwah medsos ini ya, saudara sekalian ya. Iya. Ada medsosnya cuma SMS doang. Iya. Nah, kalau bisa dakwah medsos harus. Ini sudah berapa? Ada akun Facebooknya nggak? Akun IG ada semua nggak? Kalau bisa setiap kita ini punya 5 akun minimal. Ya, Twitter. Punya akun apa lagi? Akun email minimal ya, akun IG, akun Facebook, akun apa lagi? YouTube, akun apa lagi? TikTok dan seterusnya. Kalau bisa minimal 5. Ya. Kalau antum sebagai dai nggak punya akun sama sekali, antum berdakwah zaman batu. Ya, ini zaman global. 4.0, 5.0 sekarang. Masya Allah, industri 5.0. Lalu kemudian manajemen dakwah, majelis taklim. Jangan majelis taklim itu yang diatur seragam ibu-ibu. Ya, baca Yasin dan salawat boleh isinya. Boleh, ya salawat itu pembuka saja. Menghilangkan rasa ngantuk saja. Bukan materi utama betul. Ayo salawat badar. Tola'al badru alaina. Sampai selesai. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha. Apa yang boleh dapat? Salawat itu bisa dibaca sendiri. Pasti materi hari ini kita ada 2 materi. Materi akidah dan materi ibadah. Wah, mantap. 2 tahun majelis taklim kayak gini nih, bisa merubah daerah itu. Ini perlu kita manajemen majelis taklim. Yang berikutnya manajemen dakwah ormas. Penting juga. Dakwah di NU seperti apa? Ada yang dari NU sini? Dari Muhammadiyah semua kayaknya. Maksudnya backgroundnya NU. Ya? Seperti saya, background saya NU Al-Khairat ya. Nah, saya berdakwah di Al-Khairat di daerah saya gitu. Ya. Walaupun masih lewat grup-grup gitu. Saya juga berdakwah ada grup di Muhammadiyah. Saya nyampaikan materi-materi di Muhammadiyah. Ada grup di Majelis Ulama yang campur, ada NU, ada Wasli, ada Persi dan seterusnya. Kita juga dakwah di situ. Jadi berdakwah di ormas-ormas itu penting. Saya di Majelis Ulama Indonesia itu di dua komisi. Yang satu saya sebagai wakil sekretaris Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat. Yang satu Komisi Dakwah dan Pengembangan Umat, pengembangan masyarakat. Bu, kapan rapatnya? Bagi waktu aja. Kenapa? Dakwah di ormas itu penting gitu. Mewarnai. Kemarin kenapa cepat ditangkap betul si Panji Gumilang? Karena kita dakwah di sini. Di sini. Ya, yang menyusun laporannya itu alhamdulillah, termasuk saya. Ya, biasanya laporan itu cepat, kita agak lama gitu penelitian. Alhamdulillah 2,5 bulan selesai. Kenapa? Kesesatannya nanti merajalela kalau nggak cepat-cepat. Siapa yang bisa menangani ormas? Itu tanda udah minta selesai kali ini ya. Manajemen dakwah perkantoran ya. Ada kantor PLN, ada kantor perbankan, ada kantor DPR, ada kantor apa lagi?
kementerian ada, kalau di daerah itu Pemda, ya, kepresidenan dan seterusnya. Ini harus ada dakwah di situ. Ya. Jangan dakwanya di majelis taklim doang, di masjid doang gitu ya. Tapi ini juga menjadi sasaran dakwah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manajemen dakwah atau ilmu manajemen kita bisa gunakan dalam proses dakwah kita. Sehingga dakwah kita bisa efisien, efektif, terukur, sukses sesuai tujuan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kepanjangan dan kelebaran, ya. Tetapi manajemen, karena ini memang materi satu semester sih ya. Ini diringkas kebutuhan ini, meringkasnya luar biasa. Tapi antum bisa paham tadi ya? Atau antum senyum-senyum aja nggak paham gitu? Kita ini di Indonesia banyak kepura-puraan itu. Ya, kalau nggak paham bilang saya nggak paham tadi, tolong ini lagi. Kalau orang Arab itu begitu. Kalau kita paham ya paham. Ketika ditanya nggak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.